Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfanisa Ilmaladuni atau biasa dipanggil Fani. Saya adalah Koordinator Gizi Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiantini. Saya ahli gizi di Puskesmas Pimpinan, Kecamatan Teluk Karamat, Kabupaten Sambas. Saya bekerja di unit pengobatan paru-paru yang mana khusus ke pasien paru-paru. Saya bercita-cita ingin membantu mempercepat proses penyembuhan pasien paru-paru dengan proses asuhan gizi yang saya berikan lewat konseling. Sebelum lulus, saya sempat kerja di salah satu perusahaan nasional untuk makanan komersil sih ya. Tapi sekarang kembali ke jalan yang benar, ke gizi masyarakat. Saat ini program gizi yang sedang kami kerjakan di wilayah Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk adalah yang pertama tentang melakukan fokus group discussion terkait dengan pemberian program tablet tambah darah untuk remaja putri di SMP dan SMA sedang berjalan karena program ini sudah berjalan di Puskesmas kami dari tahun 2017 sehingga kami butuh masukan atau input dari peserta atau dari sasaran untuk mengetahui apakah program ini efektif, efisien, dan mungkin masukan-masukan yang mereka harapkan agar program ini berjalan dengan optimal. Kemudian yang kedua, program yang sedang kami jalankan adalah terkait pemberian makan bayi dan anak. Kami yang sudah para petugas gizi yang sudah menjadi pelatih dari PMBA akan kami arahkan untuk kembali melatih kader kesehatan di tahun ini. Adapun program-program gizi di Puskesmas meliputi pemberian vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus, pemberian PMT pada bumil kurang gizi, bumil kek, kurang energi kronis, dan balita kurus, pemantauan garam beriodium berkolaborasi dengan program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga, kemudian pembentukan kelompok masyarakat peduli ASI, kegiatan refreshing kader dan orientasi kader gizi baru, juga workshop kreasi makanan untuk anak, serta pendampingan posgita. Selain itu, kegiatan gizi juga di Puskesmas yaitu meliputi posyandu, pendataan EPP GBM, juga pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri khususnya siswi SMP sama SMA. Kasus gizi yang banyak ditemukan di wilayah Tanjung Priuk memang lengkap dan beragam. Dimulai dari gizi yang kurang, kemudian stunting pun ada, sampai ke obesitas atau overweight. Semuanya ada di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk dan itu sudah ditangani dengan petugas gizi yang jumlahnya ada 11 orang di 7 kelurahan di Tanjung Priuk ini. Kasus gizi yang sedang masalah di pimpinan yaitu terkait dengan stunting, yang mana sudah menjadi isu nasional karena penanganan stunting jika tidak ditangani akan mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Dan Puskesmas Pimpinan sendiri mempunyai angka stunting usia 0 sampai 23 bulan yaitu 32,57% menurut data EPP GBM 2018 yang kita ambil tahun lalu. Yang melaksanakan khusus ADIME kita lakukan pada pasien yang rawat jalan karena Puskesmas Pimpinan merupakan puskesmas rawat jalan. ADIME sendiri kita lakukan pada saat kita melakukan konseling yang mana rujukan dari poli umum terkait penyakit degeneratif tidak menular maupun menular. Rinciannya yaitu pasien kita panggil datang, kita asesmen, kemudian penetapan diagnosa gizi, kemudian intervensi, lakukan monitoring, serta evaluasi setelah pasien melakukan kunjungan berikutnya. Untuk penerapan ADIME di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk, baik itu dalam pelayanan dalam gedung, dalam poli gizi, maupun melalui usaha kesehatan masyarakat atau UKM dan UKP sudah menggunakan prinsip ADIME.
Prinsip ini dimulai dari assessment, diagnosis, intervensi, monitoring, evaluasi, bukan hanya di UKP tapi juga di UKM. Kesulitannya menerapkan ADIME yang pertama tentu dibandingkan dengan format sebelumnya, SOAP itu untuk UKP dulu nih ya, ribet ya otomatis karena kita harus mengakses bukan cuma dari berat badan tinggi badan tapi menggali lebih dalam mengenai dietary history juga untuk latar belakangnya para pasien. Yang kedua yang agak lebih teknis adalah mengenai form. Kami menggunakan form yang harus disesuaikan dengan BPU, kemudian gigi yang akan dijadikan satu paket menjadi rekam medisnya pasien. Untuk menuliskan ADIME tentu akan sangat ribet dan sulit. Jadi memang itu adalah kesulitannya seperti itu. Sementara kalau untuk masyarakat menggunakan ADIME memang sebenarnya masih sangat tidak familiar. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman di sini yang mau berkontribusi dalam melaksanakan analisis menjadi lebih mudah. Untuk membantu lancarnya menggunakan proses asuhan gizi, saya juga dan teman-teman di Puskesmas Pimpinan mempunyai buku pedoman asuhan gizi terstandar yang bisa dibaca oleh TPG lainnya dan juga proses asuhan gizi di Puskesmas. Di sini buku ini menunjukkan bagaimana kita mengarahkan melakukan proses asuhan gizi yang secara teratur dan terarah. Kemudian ada juga buku yang lebih bagus lagi, yaitu keluarnya 2018, bisa dibaca oleh TPG. Di sini semua petunjuk ada banyak, selain dari upaya kesehatan perorangan, dari upaya kesehatan masyarakat juga bisa kita baca dengan menggunakan buku ini. Kemudahan dalam menggunakan ADIME pertama untuk poligizi. Otomatis kita tahu kita membiarkan pasien bercerita lebih dalam tentang apa masalahnya dengan cara kita memprobing atau menggali masalah-masalahnya. Otomatis kita tidak usah ribet lagi banyak omong. Sebenarnya dia nggak butuh itu. Tentu dengan ADIME akan lebih para pasien tuh akan lebih menceritakan secara tidak langsung atau langsung masalah dia di mana sih, sehingga intervensi yang kita berikan lebih sesuai dengan yang dia butuhkan. Ya, sangat membantu sekali karena kalau kita menggunakan proses ADIME, kita lebih terarah dan terfokus dalam menangani kasus gizi pasien, terutama pasien rawat jalan. Kalau pelaksanaan ADIME khusus pasien rawat jalan, kesulitannya yaitu pada saat mengasesemen. Kenapa? Karena banyak pasien yang tidak terbuka jika kita gali permasalahan terkait pola makan, asupan gizi. Nah, sedangkan pada saat asesemen itu untuk penetapan diagnosa gizinya. Jadi di situ kita kan harus berpikir kritis. Kadang-kadang perlu juga menggali asupan gizi pasien lebih dalam, lebih mudah kalau pasien ada yang ngantar. Dalam 5 tahun ke depan tentu saja banyak ingin perubahan baik. Yang pertama, saya ingin lebih mendalami gizi dengan bersekolah lagi, tapi bukan gizi yang klinis sih, lebih ke masyarakat. Jadi saya tuh harap bisa menjadi salah satu spesialis atau salah satu orang yang ahli dalam bidang perubahan perilaku. Karena semakin kesini tuh saya paham betul sebenarnya orang itu bukannya nggak tahu, lebih banyak udah tahu tapi nggak mau. Nah, ini untuk merubah mindset orang-orang yang tadi itu buat jadi mau itu tuh sulit banget. Dan itu tuh kompleks, bukan cuma orang itu saja, tapi banyak banget yang di sekelilingnya yang harus kita ubah juga. Makanya 5 tahun ke depan saya mau benar-benar jadi orang yang bisa bergerak di bidang perubahan perilaku. Mungkin kalau saya nggak bisa, saya akan menggait teman-teman lain dan juga tentu saja membuat suatu komunitas non-komersil terkait bidang gizi dan pendidikan. Yang pastinya cita-cita setiap TPG yaitu menjadi TPG yang berdedikasi, bertanggung jawab, memegang amanah, yang artinya bercita-cita supaya wilayah kerja terutama Puskesmas Pimpinan bebas dari masalah gizi. Pesan-pesan saya untuk para ahli TPG di Indonesia, yang mana jangan pernah menyerah walaupun masalah gizi semakin banyak,
semakin menumpuk, yang artinya tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Selama kita bisa bekerja, dan jangan lupa selalu koordinasi, kolaborasi, terutama kepada sektor-sektor terkait, lintas program, dan masyarakat juga. Pesan-pesan khususnya ini adalah pertama, kita tuh dianugerahkan dengan ilmu yang menurut orang itu antara penting gak penting. Beda sama dokter atau perawat yang sekalinya tindakan akan langsung ada efeknya. Kalau gizi itu enggak. Gizi itu orang nggak makan sekali, besok nggak mungkin mati kalau nggak ada masalah lain ya. Orang sekarang banyak makan gula, nggak langsung besoknya diabetes. Pasti nunggu 4 tahun, 5 tahun. Artinya apa? Gizi itu adalah pekerjaan yang mungkin kelihatan orang di pandang sebelah mata karena yang itu tadi. Apa yang kita kerjakan sekarang nggak langsung besok efeknya. Tapi itulah mungkin kita harus perlu bersabar pertama. Yang kedua, tetap kritis dimanapun kita berada. Yang ketiga, tetap idealis dimanapun kita berada. Dan yang keempat, bekerjanya itu dengan hati, dengan passion, bahwa kita itu dibutuhkan untuk orang lain. Saya pernah dengar satu quotes yang dibincangkan sama, saya lupa siapa yang ngomong, dia bilang gini, patient is when your effort and your energy meet any others needs. Jadi passion itu adalah ketika energi kita yang keluar, semua yang kecapean kita itu ketemu sama kebutuhan orang. Dan teman-teman harus tahu bahwa banyak banget yang butuh tentang gizi loh, banyak banget yang butuh kalian. Jadi tetap semangat, kita pasti bisa membuat Indonesia jadi lebih baik lagi. Dan gizi bukan keset, kita itu adalah teman sejawat dari petugas kesehatan lainnya. Jadi tetap chin up, tetap semangat, dan tetap cerdas, tetap kritis, tetap idealis.